Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya kembali dengan membahas saham BBNI, Bank Negara Indonesia. Saham ini mendapat perhatian dari saya karena harga sahamnya yang sudah naik 40% hanya dalam waktu 1 bulan saja, terutama pada bulan Oktober tahun 2021 ini. Kenaikan saham BBNI ini memang didasari karena adanya isu akuisisi dari Bank Mayora yang akan dijadikan bank digital, dan setelah saya telisik laporan keuangannya, ternyata fundamental dari Bank Mayora cukup baik. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Di samping itu, ada sentimen lain yang datang barusan pada hari ini, tepatnya tanggal 25 Oktober, laporan keuangan kuartal ketiga BBNI keluar, dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk ini juga saya akan jelaskan secara lebih rinci sesaat lagi. Nah, pada video sebelumnya, saya juga berkali-kali katakan bahwa asalkan sahamnya punya valuasi yang murah, padahal di sisi lain fundamentalnya ternyata bagus, maka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk sahamnya terbang. Itulah yang sekarang terjadi pada saham BBNI. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang BBNI ini, ada baiknya saya ingatkan lagi, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Kita akan mulai dengan membahas kinerja terbarunya kuartal ketiga tahun 2021. Kita perhatikan, pada kuartal ini pendapatan bunga bersih yang didapat oleh BNI naik sebesar 8%, dari yang tadinya 26 triliun menjadi 28 triliun. Dan kita perhatikan di sisi lain, ada peningkatan yang cukup baik ya dari fee-based income-nya yang terlihat dari pendapatan preminya yang tadinya 3,4 triliun menjadi 3,8 triliun. Nah, hasil akhirnya, laba bersih yang diperoleh oleh BBNI pada kuartal ketiga ini melonjak sebesar 79%, dari yang tadinya 4 triliun menjadi 7 triliun. Dan ini meningkatkan laba per sahamnya dari yang tadinya cuma Rp232 per lembar saham menjadi Rp416 per lembar saham. Nah, berikutnya kita akan lihat rasio profitabilitas lainnya. Nah, Anda perhatikan untuk kewajiban penyediaan modal minimum KPMM meningkat ya dari tadinya 16% menjadi 19%. Nah, hal inilah yang membuat sentimen positif dari akuisisi bank digital menjadi enteng kelihatannya. Karena apa? Karena BBNI mempunyai modal yang cukup kuat untuk melakukan aksi korporasi ini. Terlihat dari penyediaan modalnya yang meningkat cukup lumayan ya, cukup drastis, hampir 20% pada kuartal ketiga ini. Lalu kita juga melihat untuk ROA dan ROE-nya pada kuartal ketiga ini juga mengalami peningkatan ya. ROA-nya naik dari 0,8 menjadi 1,5%. Lalu ROE-nya naik dari 5,4 menjadi 10,2%. Dan juga tidak kalah bagusnya net interest margin meningkat dari yang tadinya 4,3% menjadi 4,7%. Lalu ada juga ini BOPO ya. Ini BOPO ini yang menunjukkan efisiensi operasional dari sebuah bank. Jika nilainya menurun daripada kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya, itu artinya perusahaan ini atau bank ini semakin efisien dalam kegiatan operasionalnya. Dan kita perhatikan di sini BOPO dari BBNI menurun dari 88% menjadi 80%. Nah, tapi di sini kita perhatikan juga masih terdapat risiko dalam kredit bermasalahnya ya. NPL gross-nya masih meningkat dari 3,5 menjadi 3,8, lalu NPL net-nya dari 0,5 menjadi 0,9. Tapi memang hal ini sudah diantisipasi dengan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai yang ada di atasnya ini sebesar 5,6% meningkat menjadi 6,5%. Tapi memang secara keseluruhan, NPL gross dari BBNI ini kalau Anda perhatikan pada beberapa kuartal yang lalu sempat menyentuh 4,5 dan 5%, tapi memang ini sudah jauh berkurang ya, menjadi di bawah 4%. Dan memang rata-rata perbankan nasional saat ini sudah mengalami perbaikan kinerja dari NPL ini, karena memang kondisi perekonomian juga semakin membaik. Jadi resiko untuk kredit bermasalah tentunya kita harapkan ke depannya akan menurun. Nah, selanjutnya saya akan membahas, tadi kan di awal saya sudah mengatakan bahwa salah satu sentimen positif dari kenaikan harga saham BBNI adalah dengan akuisisi Bank Mayora. Memang ini masih kabur ya, tentang bank apa yang akan diakuisisi oleh Bank BNI, tapi rumor yang berkembang dan sangat kuat, Bank Mayora ini yang akan menjadi target utama dari BBNI. Nah, ini adalah bank buku 2 ya. Bank Mayora ini ternyata sudah lama berdiri di Indonesia, sudah berdiri dari tahun 1993.
Nah, di sini saya akan sedikit saja memberikan gambaran tentang kinerja fundamental dari Bank Mayora. Nah, kita mulai dulu dari ekuitasnya, kita perhatikan ya. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ekuitas dari Bank Mayora ini terus meningkat ya. Dari yang tadinya cuma 1,1 triliun sekian, menjadi 1,2 triliun. Dan memang konsisten meningkat setiap tahunnya ya, Anda perhatikan. Dari 1,122 menjadi 1,155, lalu 1,184, dan 1,200, lalu ada pada tahun 2020 1,224 miliar. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting dari kinerja sebuah bank adalah kredit yang diberikan. Nah, Anda perhatikan di sini kredit yang diberikan dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang lumayan drastis ya. Dari yang tadinya cuma 3,3 triliun, pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,3 triliun. Nah, sama seperti ekuitasnya tadi, terlihat memang peningkatan dari kredit yang diberikan cukup mengalami pertumbuhan yang berarti ya setiap tahunnya dan konsisten. Kalau kita perhatikan untuk kinerja pendapatan bunga bersihnya, Anda perhatikan juga lumayan cukup mengalami peningkatan ya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari yang tadinya 502 miliar menjadi 541 miliar. Dan peningkatannya cukup berarti terlihat justru pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, tapi di sini di sisi lainnya ada hal yang cukup kita perhatikan di sini, yaitu laba bersihnya yang menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari yang tadinya 56 miliar menjadi 11 miliar. Nah, setelah saya telisik lagi, di sini penurunan yang besar itu disebabkan karena adanya peningkatan pada beban lainnya. Nah, Anda perhatikan bebannya yang tadinya 222 miliar meningkat menjadi 273 miliar. Nah, peningkatan dari beban lainnya ini tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan bunga bersih. Nah, hal ini menyebabkan laba bersih tahun berjalannya menurun setiap tahunnya. Dan ini juga terkonfirmasi Anda perhatikan pada net interest margin. Anda perhatikan memang terjadi penurunan ya. Dari yang tadinya 2016 itu 4,5% menjadi 3,8%. Bahkan menurun dari tahun 2019 yang sebesar 4,7%. Nah, ini berkaitan juga dengan operasional tadi, yang tadi saya bilang beban lainnya yang meningkat itu. Nah, ini dapat terlihat dari BOPO-nya. Anda perhatikan, BOPO-nya mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Dari yang tadinya 2016 sebesar 85% saja, menjadi 97%. Nah, BOPO ini jika meningkat dari tahun ke tahun, itu artinya menunjukkan bahwa kinerja operasional dari sebuah bank itu tidak efisien. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Bank BNI nanti jika ingin mengakuisisi Bank Mayora ini. Ini adalah satu faktor yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dari profitabilitas dari Bank Mayora. Tapi kita perhatikan untuk rasio profitabilitas lainnya dan juga untuk penyediaan modalnya, Anda perhatikan mulai dari KPPM ya, Capital Adequacy Ratio, Anda perhatikan nilainya cukup baik ya, sebesar 25%. Meningkat daripada tahun sebelumnya yang sebesar 21%, tapi memang agak menurun daripada tahun 2016 yang sebesar 27%. Nah, dari sisi lain Anda perhatikan di bawahnya, untuk aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, ini artinya dari total aset itu yang bermasalah itu berapa persennya dari total semua aset yang dimiliki oleh perusahaan atau oleh sebuah bank. Nah, di sini Anda perhatikan terjadi penurunan ya aset bermasalahnya dari tahun sebelumnya, dari tahun 2019 yang sebesar 2,5% menurun menjadi 2%. Tapi memang jumlah 2%-nya ini masih cukup jauh ya dari aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,4%. Lalu di sisi lain Anda perhatikan untuk NPL dan juga cadangan kerugian penurunan nilai. Anda perhatikan dulu NPL. Kelihatan NPL-nya mengalami perbaikan ya dari tahun 2019 dari yang tadinya 3,7% menjadi 3,1%. Lalu untuk NPL netnya juga menurun dari 2,8% menjadi 2,1%. Dan juga memang NPL ini masih berada di bawah daripada NPL pada tahun 2016 yang sebesar 2,9% dan 1,6%. Nah, hal ini juga diantisipasi dengan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi kenaikan dari NPL ini dari 0,4% menjadi 1% pada tahun 2020 ini. Nah, itulah sekilas fundamental dari kinerja Mayora sampai dengan tahun 2020 ya. Ini laporan tahunan. Nah, saya melihat secara keseluruhan, Bank Mayora ini lumayan cukup sehat ya, dan mempunyai pertumbuhan yang cukup baik dari sisi aset, lalu dari sisi dana pihak ketiga, dan dari sisi kredit yang diberikan. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah laba tahun berjalannya, yang memang mengalami penurunan dari tahun 2016, dikarenakan tadi beban biaya operasionalnya yang memang tidak efisien ya dari tahun ke tahun. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Bank BNI,
Dan juga kabarnya Bank BNI ini akan bekerjasama dengan CLTD, itu sebuah perusahaan investasi dari Singapura, yang akan mengembangkan bersama-sama untuk mengembangkan Mayora ini sebagai bank digital. Nah, diharapkan dengan masuknya BNI dan juga CLTD ini ke dalam Bank Mayora sebagai bank digital, akan meningkatkan kinerja dari Bank Mayora ke depannya. Dan tentunya akan menambah pundi-pundi penghasilan bagi BNI ke depannya. Nah, berikutnya kita akan melihat valuasi dari BNI. Nah, apakah kenaikan harga dari BNI ini telah membuat valuasinya menjadi mahal? Nah, kita akan lihat di sini. Pertama, saya akan membandingkan dulu 5 bank besar di Indonesia dari sisi aset. Nah, kita lihat dari valuasinya. Kita perhatikan untuk Bank Mandiri, Bank BCA, BBRI, BBNI, dan BPTN. Sampai dengan saat ini, BBTN masih yang paling murah ya, yaitu dengan PBB sebesar 0,94 kali. Tapi di sisi lain, Bank BNI juga tidak kalah murah dengan PBB sebesar 1,20 kali. Padahal di saat yang bersamaan, Bank BNI ini telah naik 40% dalam bulan ini. Tapi masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk naik lagi karena memang dibandingkan dengan 3 bank besar lainnya, PBB dari Bank BNI ini masih cukup jauh ya, masih cukup jauh murahnya. Yang paling terdekat murahnya itu BMRI dengan PBB sebesar 1,77 kali. Nah, berikut kita akan lihat harga wajarnya. Nah, Anda perhatikan, ini adalah PBV rata-rata dari BNI selama 10 tahun terakhir. Anda perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir, saham BBNI biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,53 kali. Saat video ini dibuat, yang terlihat dari grafik berwarna biru yang naik turun, PBV dari BNI sebesar 1,2 kali. Jika kita yakin suatu saat saham BBNI ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, nah kita bisa menghitung harga wajarnya berdasarkan dari mean PBV-nya. Caranya kita cari dulu book value per share, rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Di sini angkanya saya sudah dapat sebesar Rp6.240 per lembar saham. Nah, kalau Anda malas hitungnya, Anda bisa lihat angka ini di RTM Mobile, di bagian key statistik lalu ke earning. Nah, angka book value per share ini kita kalikan dengan mean PBV-nya 1,53 kali, kita dapat harga wajar dari BNI harusnya sebesar Rp9.547 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini, Rp7.475 per lembar saham, kita masih punya MOS sebesar 21,7%. Nah, ini untuk menggunakan standar mean PBV-nya. Nah, kalau kita lihat secara data historikal, saham BNI secara historikal sempat menyentuh level plus 1 PBV-nya di grafik berwarna ungu, angkanya sebesar 1,92 kali. Maka sangat relevan jika kita menggunakan juga acuan plus 1 PBV-nya ini untuk mencari harga wajarnya. Caranya sama, kita juga kalikan dengan book value per share, Rp6.240 per lembar saham, kita kalikan dengan 1,92 kali, kita dapat harga wajar Bank BNI harusnya sebesar Rp11.981 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini sebesar Rp7.475 per lembar saham, maka kita bisa dapat MOS sebesar 37,6%. Nah, ini semua berdasarkan dari preferensi Anda ya. Jika Anda yakin, Anda optimis dengan kinerjanya yang nanti akan naik seiring dengan pemulihan ekonomi, maka Anda mempunyai ekspektasi dengan menggunakan dasar dari mean PBV 1,53 kali, suatu saat saham Bank BNI akan kembali ke harga wajarnya tersebut. Nah, jika Anda lebih optimis lagi, Anda bisa menggunakan yang plus 1 PBV-nya 1,92 kali, dengan harapan saham BBNI akan kembali ke harga wajarnya sesuai dengan plus 1 PBV-nya ini, yaitu sebesar 11.000 sekian. Maka dari itu, perhitungan dari harga wajarnya ini, semuanya akan kembali kepada Anda sejauh mana profil risiko yang bisa Anda terima. Nah, di sini saya juga ingin men-share konsensus dari 34 analis tentang Bank BNI. Nah, Anda perhatikan, dari 34 analis, 27-nya merekomendasikan buy terhadap saham BBNI, lalu sisanya 5 analis hold, dan 2-nya sell. Nah, untuk target price-nya sendiri, sebenarnya sudah lewat ya. Target price-nya sebesar 7.151. Saat ini harganya 7.475. Tapi berdasarkan konsensus, target price rata-ratanya itu sebesar 8.500. Jadi masih cukup jauh ya. Dan juga berdasarkan dari harga wajarnya tadi, seharusnya harga wajar dari BBNI ini sebesar 9.000. Jadi memang sangat masuk akal jika para analis mengestimasi untuk kenaikan tertingginya sebesar 8.500. Oke, sekian dulu informasi tentang Bank BNI dengan kode saham BBNI. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.